Ya Mas Bos, sekarang saya ini pulang kerja. Pulang kerja sekarang saya berada di jalan bypass ya, jalan Jogja Solo. Jalan Jogja Solo yaitu di jalan Diponegoro ya Mas Bos. Ya, jalan Diponegoro di jalan arah ke Pasar Seragu ya, arah ke Pasar Seragu dan juga arah ke SMK Trisakti. Entahlah, pokoknya kayaknya ngerekod enggak ini, nggak kelihatan tuh ngerekod ya, nggak ngerekod. Oke, kita lanjut Mas Bos. Nah, sekarang nggak ngerekat ini tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertigaan ini sekolah saya Trisakti. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ini ke topik yang akan kita bahas di sore kali ini. Sore ini kita akan membahas mengenai YouTube yang beberapa hari saya libur ya Mas Bos, libur upload video karena mendapatkan tugas dari tempat kerja, yaitu menemani siswa-siswa saya untuk melakukan kunjungan industri. Dan sekarang saya sudah pulang dan kita lanjut lagi untuk nge-vlog bareng-bareng. Ini ya Mas Bos, yang akan kita bahas kali ini mengenai seperti biasa mengenai masalah YouTube. YouTube banyak juga teman-teman YouTuber pemula yang selama ini mengalami kendala. Ya Mas Bos, yang pertama yang kita bahas adalah sebuah pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman YouTuber pemula yang menanyakan mengenai ciri-ciri seorang YouTuber yang sukses. Nah, sebenarnya jawabannya sebenarnya sudah ada di video saya yang sebelumnya, tapi ya nggak apa-apa, kita bahas sedikit. Sebenarnya ciri-ciri seorang YouTuber yang sukses itu simpel Mas Bos, simpel. Ciri-ciri seorang YouTuber yang sukses itu yang paling mudah dilihat itu adalah setiap bulan ya. Ciri-ciri seorang YouTuber yang sukses itu setiap bulan kalian bisa mendapatkan gaji rutin ya, rutin setiap bulan Mas Bos ya. Rutin setiap bulan kalian mendapatkan gaji dari AdSense YouTube, yang dimana rutin setiap bulan ini ya, kalian setiap bulan mendapatkan gaji, tidak hanya 2 bulan 3 bulan sekali, tapi setiap bulannya, seperti kalau kalian mendapatkan gaji dari tempat kalian bekerja ya, setiap bulan bisa menghasilkan cuan atau bisa menghasilkan gaji dari AdSense YouTube. Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan gaji setiap bulan dari AdSense YouTube itu ya, yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus belajar ya, kalian harus belajar mengembangkan skill, mengembangkan kreativitas kalian. Karena kalau kalian tidak terus belajar ya, kalian akan mentok di situ saja. Jadi kalian harus terus belajar dan terus belajar. Sedangkan untuk besar kecilnya gaji itu relatif ya Mas Bos, relatif, karena ya tergantung dari
video kita juga, tergantung dari kualitas video kita juga. Apakah video kita itu bisa membuat para penonton kita, membuat para penonton alami itu berlama-lama di depan YouTube, di depan video kalian. Kalau ya nominal yang dapat juga besar, apalagi kalau video kalian itu di atas 10 menitan ya, apalagi kalau mencapai 1 jam itu kalian akan mendapatkan nominal gaji yang cukup besar, karena iklan yang akan ditampilkan kalau video kalian itu panjang ya cukup lumayan banyak. Dan jika kalau kalian mendapatkan iklan yang mahal ya Mas Bos, mendapatkan iklan yang mahal pun juga kalian bisa mendapatkan nominal yang besar juga. Ada juga Mas Bos, ada juga yang subscriber channelnya itu seorang YouTuber yang subscribernya itu di bawah 10.000 itu gajinya sudah tiap bulan bisa mendapat 5 juta, itu juga ada. Nah, tergantung kualitas video kalian juga, tergantung video kalian mengenai kualitas video yang kalian buat juga, dan juga isi dari video kalian tersebut. Ada juga yang subscribernya itu di atas 10.000, gajinya masih di bawah 3 juta juga ada, itu juga ada Mas Bos. Ada juga gajinya ada juga yang subscribernya itu masih ya 3 ribuan 4 ribuan, tapi sudah mendapatkan gaji rutin tiap bulannya 4 juta 5 juta juga ada, seperti itu. Nah, semua itu relatif Mas Bos ya. Itu masalah nominal gaji itu kan dari nominal gaji dari AdSense YouTube kan relatif ya Mas Bos ya. Semua tidak sama semuanya ya, semuanya relatif, tergantung dari video atau mengenai channel, tema dari channel yang kita buat ya, yang kita bahas. Kalau video kita itu bermanfaat bagi penonton ya, mereka juga akan mencari video kalian, yang juga mungkin akan berlama-lama di depan YouTube, di depan video kalian ya Mas Bos. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya itu bagaimana cara untuk menaikkan atau untuk mempercepat traffic ya, mempercepat traffic dari channel atau video kalian. Untuk menaikkan traffic atau channel itu kalian bisa melakukannya dengan cara upload video ya Mas Bos. Kalian bisa melakukannya dengan cara upload video. Bagi yang channelnya belum monetisasi ya, bagi channel yang belum monetisasi itu bisa dilakukan dengan formasi 131 ya, 131 yaitu untuk mempercepat jam tayang dan juga untuk mempercepat penyebaran video kalian di beranda YouTube ya. 131 ya, maksudnya 131 itu satu, kalian menonton video dari channel besar yang satu tema dengan kalian full durasi. Setelah itu kalian melihat 3 video kalian dan kemudian full durasi juga ya Mas Bos, kemudian ditutup dengan video dari channel besar yang satu tema dengan video kalian dan juga full durasi ya Mas Bos. Itu nanti akan mempercepat proses penyebaran video kalian di beranda YouTube nya. Itu bagi yang channelnya belum monetisasi ya. Bagi channel yang sudah monet atau monetisasi itu kalian bisa menggunakan 222 ya, formasi 222.
maksudnya 2 video dari channel besar yang satu tema dengan kalian, kemudian 2 video kalian, kemudian ditutup dengan 2 video dari channel besar yang satu tema dengan kalian. Semuanya harus full durasi ya mas bos. Itu nanti kalian bagi yang channelnya sudah monet itu kalian akan menambah jam tayang, mempercepat penyebaran, dan juga meningkatkan dolar kalian ya mas bos. Nah, sedikit demi sedikit dolar kalian pun juga akan meningkat kalau yang sudah monetisasi. Intinya bagi yang sudah monetisasi itu melihat channel orang lain yang channel lebih besar yang satu tema dengan kalian itu melihat videonya lebih banyak dari video kita ya. Itu kalau upload mandiri ya mas bos. Itu kalau kalian upload mandiri ya seperti itu ya mas bos, kalau untuk meningkatkan traffic ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya itu ada dari salah seorang youtuber pemula yang menanyakan perawatan. Nah, ini menanyakan mengenai motovlog. Dia mau memulai untuk menjadi seorang motovlog, menanyakan mengenai alat-alat yang dibutuhkan sebagai seorang motovlog. Sebenarnya menjadi seorang motovlog ataupun youtuber yang bukan motovlog itu alatnya juga sama. Cuma yang mendesain orang motovlog kan kalian harus punya motor, itu kan harus ada karena namanya juga motovlog. Kemudian kamera kan harus ada ya. Kalau tidak punya kamera kan bisa memakai HP kalian terlebih dahulu, pakai HP ya kalau belum punya kamera. Nah, kemudian mikrofon ya, mikrofonnya juga harus ada karena kalau tidak pakai mikrofon nanti suara kalian juga masih tidak terdengar di video kalian, meskipun terekam tapi suara kalian akan kalah dengan suara kendaraan ya. Dan kemudian yang kemudian adalah tema mengenai motovlog kalian itu temanya mengenai apa? Temanya mengenai apa yang akan kalian bahas? Apakah tema memancing? Ada juga loh motovlog yang membahas memancing, banyak itu, banyak sekali. Nah itu malah bagus itu, motovlog membahas mengenai tema memancing sambil jalan-jalan mencari spot memancing yang bagus. Ambil motovlog sambil mencari toko yang menjual peralatan memancing yang bagus dan murah kan, bisa kan seperti itu. Nah mungkin sedikit sedikit saran ya, bukan saran ya, kalau kalian mau mengikuti ya monggo, kalau enggak ya monggo silakan. Kalian karena di YouTube kan banyak sekali dari channel-channel yang lebih senior dari saya yang membahas mengenai cara-cara menjadi seorang YouTuber ya, ataupun motovlog. Kalau kalian suka mengenai video saya silahkan untuk subscribe, kalau tidak suka ya silahkan untuk skip. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya mas bos. Sekian dulu video dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.